Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Video kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya, membuat aplikasi PPOP menggunakan React Native. Sebelumnya kita sudah mengatur untuk navigasi. Untuk kali ini akan mulai proses tahap untuk slashing desain ke React Native. Untuk desainnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini videonya. Kemudian kita juga harus melakukan konfigurasi untuk tabnya ini ya, screen dari tab navigatornya, supaya headernya itu di hidden. Jadi kita ke komponen, kemudian buka file bottom tab, kemudian pada function my tab, pada screen kita tambahkan option header sound, kita set ke files. Begitu juga untuk setting. Nah, kita coba refresh. Oke, udah berhasil ya. Selanjutnya kita coba mulai tahap ke membuat desain ini ya. Pertama-tama teman-teman ekspor headernya ini. Ini untuk headernya kita coba buang radiusnya dulu supaya lebih mudah. Kemudian kita klik pada header dan kemudian ekspor. Kita JPG saja. Kita buka filenya. Kita coba cek dulu. Oke, benar. Kita buka, kita copy ya. Kita masukkan ke filenya. Kita buat folder di sini, assets ya. Kemudian kita buat folder lagi di dalam aset, image. Kita pastekan ke sini, kemudian kita rename. Kita beri nama header pg. Oke. Kemudian setelah itu pada file asset ini kita buat file index.csx. Namun file index ini berada di luar folder image ya. Kita buat untuk menjadikan semua file itu ke dalam satu file, ke file image-nya ke dalam satu file csx. Kita import dulu, import header pg from image. Kita cek namanya header pg jpg. Kemudian kita ekspor. Header pg. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita coba cek dulu, langsung bikin filenya. Filenya kita bikin page, folder lagi di dalam src page. Kita bikin folder lagi, home. Di dalam home kita bikin file index. Kemudian kita ketikkan rnfs. Nah, maka akan otomatis membuat kode dasar dari React Native ya, menggunakan fungsional ini ya, fungsional komponen. Kita bikin home screen.
Oke, kemudian pada app.csx kita rubah untuk tab navigatornya ya. Untuk home komponen ini kita ganti, kita buat dulu di dalam folder page, di luar folder home kita buat lagi file index.csx. Kemudian kita buat lagi seperti yang untuk aset-aset yang tadi, import home screen. Nah ya, kemudian kita export home screen. Kita coba dulu home screen yang ini, coba kita hapus, kemudian kita ketik ulang home screen. Apakah terjadi error? Oh, berhasil ya, ini home screen-nya ya. Oke, selanjutnya kita mulai desain ya, layoutnya. Ini ya. Jangan lupa juga kita juga harus menggunakan function use color scheme ya dari React Native. Fungsinya untuk apa? Jadi jika pada handphone kita diganti ke dark mode, maka kita juga mengatur secara manual, baik itu background, warna teks, dan lain sebagainya yang dikhususkan untuk tema gelap ya. Contohnya seperti ini. Oke, ini karena kita belum mengatur ya. Kita coba setting. Kita bikin variabel cons is dark mode use color scheme dark. Kita coba bikin stylenya di sini. Untuk teksnya, style, font, color is dark mode, maka warnanya semisal putih. Sedang jika light mode maka menjadi hitam. Nah, ini berhubung backgroundnya juga kita belum setting, maka teksnya yang berwarna putih itu tidak terlihat ya. Baik, selanjutnya coba kita untuk dark mode, kita balik ke hitam. Nah, ini sudah ya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita langsung saja mengatur untuk pembuatan header. Kita untuk header gambar ini saya menggunakan image background. Image background. Image background. Image background source, kita panggil filenya tadi ya, header bg. Nah ini ya, namun kita perlu mengatur seperti lebar dan tingginya. Untuk membuat lebar tinggi agar selalu menyesuaikan dengan handphone kita, maka kita perlu membuat sebuah variabel bawaan dari React Native yang menggunakan dimension. Namun di sini saya akan membuat function yang secara terpisah supaya kita nanti tidak berulang-ulang mengetikkan dimension Windows Get. Nah, teman-teman bisa buka di sini ya, titik ini nih. Nah, kita
pada folder src kita buat folder lagi utils mungkin ya. Kemudian pada utils kita buat file konstanta. Jangan lupa juga kita import dimension. Import dimensions from React Native. Oke, kemudian kita coba panggil di sini ya. Kita buat style. Width-nya itu window width. Kemudian untuk tingginya height, window height. Nah, ini kan window height-nya berarti full ya. Kita memerlukan hanya dengan ukuran tertentu. Untuk pada desain saya menggunakan ukuran 139 sini ya. Mungkin saya mengatur ke 0,3. Tampaknya terlalu tinggi. 0,2. Tampaknya cukup segini cukup ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah membuat teks di sini ya. Dan ada ikon bell. Untuk ikon bellnya kita ekspor dulu. Kita buat ke SVG. Kita pindahkan ke sini ya, asset, image. Kita bikin folder baru, SVG. Kemudian kita masukkan bell icon. Kemudian pada index CSX pada aset kita import lagi. Kita pisahkan sini SVG file, import bell icon from image SVG bell icon SVG. Kemudian jangan lupa ekspor. Kemudian pada home kita lanjutkan kembali. Untuk home screen kita bungkus kembali dengan view. Kita coba rubah ke high. Oke guys. Oke, untuk colornya kita pakai putih saja, white. Oke. Kemudian di sini kita panggil ikon, bell icon. Nah, ini ya. Untuk posisinya ini kan masih di dari atas ke bawah ya. Kita bikin sejajar seperti desain kita. Jadi pada view kita tambahkan style baru. Untuk flex direction kita buat row. Nah, kemudian kita atur jaraknya. Kita menggunakan mungkin justify content ya, coba ya, space between. Nah, oke. Kemudian kita kasih padding juga. Padding 15 kurang bawah ya, 20.
Mungkin segini cukup ya. Kemudian untuk font size kita pakai, untuk font size kita juga mau membuat variabel global. Jadi untuk ukuran font besar, ukuran normal dan kecil ya. Font normal 14, export font sedang itu 12, export font kecil kita buat 10 saja. Font size font sedang ya. Tampaknya ada bermasalah. Kita cek dulu. Ini harusnya tidak pakai petik ya. Kita Ctrl Z. Tampaknya masih. Kita cek dulu atau kita restart dulu. Font normal 14. Ini font sedang ya, kita pakai font normal. Nah, ini udah ya. Kemudian kita font weight-nya ya. Font weight kita setting ke 400, 500. Ini cukup ya. Oh iya, untuk font saya rencananya akan menggunakan jenis font Inter ya. Jadi saya mau download dulu di Google Font. Nah, kita ketikkan Inter. Ini coba. Kita download family. Kemudian kita ekstrak. Oke. Kemudian pada ekstrak font Inter, kita masuk ke folder static. Kemudian copy semua file TTF ke dalam project kita. Caranya masuk ke folder project kita, kemudian ke Android, app, src, main, crash, src, Android, build, app, src, main, crash, sebentar, saya sedikit lupa ya, coba saya contek dulu.
Android, app, src, main. Oh iya, kita harus bikin folder assets. Maaf ya teman-teman, saya sedikit lupa. Guys, ini ya, kita bikin folder assets. Kemudian di dalam aset kita bikin folder lagi font. Nah, kita copy semua. Kemudian kita matikan dulu. Kita build ulang npm run android. Oke, kita coba apakah ada error. Oke, tidak ada error. Kemudian kita coba bikin memanggil fontnya ya untuk percobaan. Kita coba enter regular. Kita pakaikan di sini font family enter regular. Kita coba bedanya apa ya. Kita coba kalau tidak ada. Oh ya, sudah benar ya. Kemudian saya juga ingin menggunakan font ini secara global variabelnya. Kita bikin buka file cons, kemudian export cons, regular font, enter regular, kemudian export cons, bold font, enter bold, export cons, medium font, enter medium. Kita coba ini diganti ya, hapus ini pakai font regular font. Coba kita bold font. Oke, ini bold ya, cuma mungkin lebih baik menggunakan medium. Oke, udah cukup. Ini dihapus saja yang enggak dipakai. Selanjutnya kita akan buat bagian ini ya teman-teman, untuk saldo, button transfer, dan top up. Saya akan membuat margin ya, global margin, export cons horizontal margin itu 20. Coba kita setting 20 dulu. Jadi biar serempak ya teman-teman. Oke. Kemudian kita di sini kita bikin view. Kita coba bikin teks dulu di sini.
saldo. Kita coba cek. Nah, ini ya. Kemudian kita bikin stylenya. Oh ya, untuk image background kita bikin radiusnya ya. Border bottom left radius 25. Oh, kita nanti saja coba ya. Kita nanti ekspor ulang dulu. Ini background color. Nah, ini ya background color, kita akan menggunakan hooknya is dark mode. Maka kita membuat variabel lagi ya. Kita coba ppcsx export cons dark background. Colors dot darker. Kita coba ya, kita jalankan. Dark background. Colors lighter. Seperti ini mungkin ya, kita coba. Nah, ini ya teman-teman. Karena kita masih berada di mode dark mode, kita coba rubah ke light mode. Nah, ini ya. Nah, oke. Kita setting ini juga untuk konstan. Export cons like background. Like background. Oke. Untuk teksnya kita juga harus mengatur ulang. Style, font, color is dark mode. Untuk warna teks, export cons normal, color like color. Kita pakai variabel ini ya, yang dari Figma. Nah, ini kita copy. Kemudian untuk darknya, ketika mode naik cons dark color, kita pakai putih saja ya. Nah, kita coba terapkan is dark mode, color dark color like color. Kita cek. Nah, ini ya. Kemudian untuk margin, kita menggunakan margin yang sudah kita buat. Margin horizontal. Nah, ini ya. Kemudian kita buat padding. Paddingnya itu 10 saja, kira-kira dulu. Kemudian kita buat border radius itu 10. Oke ya. Kemudian kita turunkan bagian ini supaya berada di rata tengah ini ya.
Oke, sementara kita setting height-nya dulu secara manual 165. Oke, kemudian kita juga akan menambahkan shadow ya. Nah, untuk menambahkan shadow saya menggunakan cari dulu di Google ya, React Native Shadow. Nah ini ya teman-teman, kita bisa mengatur. Nah kurang lebih cukup segini ya saja, kita copy hasilnya. Nah ini ya, tampaknya ini terlalu tinggi, jadi saya akan mengecilkan ke 125, 100 atau ya sementara cukup. Kemudian kita turunkan supaya berada di bawah ini ya. Kemudian kita bikin kalkulator, lebih 50 untuk ininya, desainnya 60, 50, 100, mohon maaf, 100 dibagi 60 itu ada 0,15. Jadi kita coba margin top window height kali 0,15. Coba. Nah ini terlalu turun ya. Untuk menaikkan ke atas kita menambahkan minus. Oh ternyata masih terlalu tinggi, coba kita tambahkan lagi 0,2. oh 0,01, 015 ya, oh 0,02. Ini kan tinggi, 0,15, 0,01 minus 0,015, atau kita menggunakan angka absolut 5, 2, 1, 0,5 minus 0,3, 0,01, 0,06, 16, 0,02, 0,05. Oh terlalu tinggi ya, 0,04. Kurang lebih seperti ini ya sementara. Kemudian kita mulai membuat saldo ini, kita rubah menjadi semisal oh ya saya lupa, bagian ini juga ada tombolnya ya, button dan ikonnya ini ya. Nah, kita ekspor dulu ke SVG, kemudian ikon plus tambah, kita
pindah ke project kita, src, asset, image, svg, kita rename ini, kita pakai nama yang mudah diingat, send it. Jangan lupa import juga, import send icon from image svg send.svg, import add icon from image svg add.svg, kita ekspor juga add icon. Kemudian kita tambahkan lagi, atau kalau enggak kita bungkus ke dalam view. Kemudian kita import kita bikin view, bungkus di dalam view lagi, kita send icon text transfer, kemudian kita copy, kita buat lagi di bawah, kita ganti ikonnya add icon top up. Nah ini ya sudah, kita bikin style flex direction row. Nah untuk kedua bagian ini kita setting flex direction-nya, flex direction row. Oke, kita buat justify content space between. Nah untuk height-nya mungkin kita ubah manual, otomatiskan saja ya. Kita kurangi, mungkin, nah, kurang lebih segini ya. Nanti kita setting lagi untuk kemudian kita setting padding. Allegiance itemsnya itu kita ganti center. Nah itu udah di center ya. Kemudian ini juga style flex directionnya kita ganti column. Allegiance content center. Iya. Kita buat untuk ini juga. Nah untuk ini column gapnya itu kita kasih 15. Jadi ini untuk mengatur jaraknya ya antar kedua ini. Oh iya, maaf ada salah, ini harusnya jangan view ya, tapi touchable opacity. Kita import dulu di sini touch opacity. Jadi ini untuk button. Nah ini juga. Oke. Kemudian untuk paddingnya kita setting lagi, kita coba tambahkan 15. Oke. Untuk fontnya kita coba font family, font normal, font sedang.
font normal. Kita coba pakai font normal. Oh, ini ukurannya. Jadi jenis fontnya itu regular font, medium font. Untuk ukuran itu font normal. Tampaknya ada kekeliruan ya teman-teman. Kita coba restart dulu. Nah, ini ya sudah. Kita coba ganti saldo dengan angka Rp 15.000. Oke, ini juga kita mengganti style, font family, regular font, font size, normal font, normal font sedang, font sedang, color is dark mode, color dark, color light color. Kemudian untuk row gapnya kita buat 10, jadi supaya ada jarak ya. Ini jaraknya 5 mungkin. Oke, kita juga setting ini. Untuk fontnya kita copy stylenya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk patternnya. Kemudian kita desain mulai ke menu-menunya ya. Kita ekspor dulu satu persatu. Ini PNG ya, WiFi, host, dompet, BPJS, PDAM, internet. Kita pindah ke project kita di assets, image, kemudian ini PLN, logo, ikon, dompet, ikon, PDAM, ikon, handphone, ikon, internet, ikon. Oke, kita import dan ekspor. Import dompet ikon from image dompet ikon.png. Import handphone ikon from image handphone ikon.png. Import internet ikon from image internet ikon.png. Import PLN ikon from image PLN ikon.png. Tinggal
PDAM, import PDAM icon from image PDAM icon.png. Kurang satu ya BPJS nya. Wallet. Nah ini ya. Atau sudah? Oh belum ya. Wallet. Nah ini ya, kita pindah. Oh dompet sudah. Oh BPJS. BPJS yang belum ya. Health insurance. Oke, tinggal kita BPJS icon. Kita lanjutkan lagi. Import BPJS icon from image BPJS icon PNG. Kita ekspor semua dompet, internet, PLN, PDAM, BPJS. Oke. Kemudian kita mungkin perlu membuat sebuah file untuk datanya, folder data. Data kita buat main menu.jsx export cons main menus array. Nah, kita bikin label pulsa dan paket data handphone icon. Kemudian path ini untuk navigationnya kita sementara kosongin dulu. Kita kosongin saja seperti ini. Nah, kemudian kita copy objek ini, PLN, kita PLN icon. Kemudian dompet elektronik, dompet icon, dompet, kemudian BPJS kesehatan, BPJS icon. Setelah BPJS itu ada PDAM icon. Kemudian ada internet, kita internet icon. Oke, kemudian jadi nanti di sini kita tinggal looping ya. Kita bikin view untuk membungkus,
Kemudian kita bikin teks ini ya, top up and tagihan. Teks top up dan tagihan. Nah, ini ya. Oke. Kemudian kita kasih style pada view-nya, margin horizontalnya, horizontal margin. Untuk teksnya kita pengus view lagi supaya lebih rapi pengelompokannya. Pada view untuk teks top up dan tagihan kita kasih style. Margin vertikal, kita kasih margin vertikal itu yang dari antara atas dan bawah ya. Kita coba kasih 15 atau 20. Sementara seperti ini coba ya. Style teksnya font family bold font. Font size itu normal font normal. Oke. Selanjutnya kita mulai memanggil menu-menunya. Kita coba looping sini, main menus, map, item, return, kita touchable opacity, kita bikin ikonnya, image, kita pakai React Native-nya, image karena berbentuk gambar, source itu item.icon. Kemudian kita teks item label, kita coba save. Oke, kita kasih key-nya, kita pakai label item.label. Oke, tinggal kita mulai pengaturannya. Kita mulai membuat style untuk grup di tombolnya. Jangan lupa juga untuk menu ini juga kita harus memberikan view. Jadi looping data itu harus kita masukkan ke view. Style pada view-nya, flex direction, row, flex wrap, kita wrap. Kemudian sementara sudah cukup, mulai pengaturan untuk tombolnya. Weight itu pada desain itu weightnya 100 kali 91. Ini terlalu panjang ya.
100, height nya itu ada 100. Coba kita 100 dulu. Kita kasih background color is dark mode. Is dark mode itu backgroundnya dark background putih. Oke. Untuk column gapnya itu kita kasih coba 15. Kita perlu kasih padding dulu ya supaya lebih terlihat. Padding 10. Kita kasih justify content space between pada view di luar mapping ikonnya. Row gap kita kasih 10 atau 15. Tampaknya terlalu sedikit. 20. Oke, kemudian untuk padding border radius kasih 5. Border width is dark mode 1 jika like mode 0. Border color is dark mode border color slate untuk warna-warnanya belum ya, kita bikin ini. Export cons slate color. Oke, kita coba slate color. Border color kalau jika kondisi screennya light mode maka kita nggak pakai border. Align items kita pakai center. Oke. Untuk row gapnya mencarak margin bottom kita pakai 5. Bukan, padding bottom kita mungkin perlu menambahin 15 ya paddingnya. Kita coba kasih style untuk textnya, style text align center. Oke, sudah. Kemudian
padding kita kasih 10. Flex wrap oke, tidak. Kemudian font family, font normal, normal font, regular font, font size pakai font sedang. Tampaknya untuk row gap-nya kita ganti ya, pakai margin bottom itu 15, 20, tidak berpengaruh ya, ini 25. Kita coba kasih margin top 10. Height-nya kita buat auto. Oke, padding-nya 15, 10 dengan 10. Oke, kemudian border radius kita ganti 10. Oke, untuk font family kita ganti medium font. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian ini coba kita rubah vertical marginnya 25 atau 30, 35 ya. Oke, kemudian untuk ini ya, kita coba perbaiki bagian ini pakai putih. Nah, oke. Selanjutnya setelah itu kita perbaiki tampilan untuk bottom navigation ini ya. Bottom navigation-nya kita desain dulu, perbaiki komponen bottom tab. Kita buat style, background color kita import juga, use color scheme, cons is dark mode, use color scheme dark. Jika dark mode maka background color dark background, like kalau tidak maka putih. Oke, kita coba buat padding
10. Oke. Kemudian kita coba menggunakan ikonnya ya. Kita ekspor dulu yang ada pada Figma. Untuk defaultnya ini ya, warnanya ada hitam, SVG, home default, transaksi default, ikon usernya SVG semua ya. Kita pindahkan ke project kita. Home default, user default, transaksi default. Kemudian untuk yang aktif ini ya, saya sudah siapkan juga. Kita pindahkan lagi ke dalam project. Kita rename user aktif, transaksi aktif, home aktif. Oke, kita import dan ekspor. Kita copy dulu. Home default, home default, transaksi default, transaksi default, profil user default, user default. Oke, kemudian kita pada bottom tab kita bikin kita buat ini ya, apa namanya, ikonnya, kita panggil ikonnya. Kita panggil, kita buat di sini ya, cons ikan menu. Kita kirim variabel label aktif ya, aktif, misal seperti ini. Return if label home return home default. Home aktif. Oh, ini belum ya. Saya rada lupa ya bagian ini ya. Kita coba contek lagi.
Nah ini ya, kita kebalik ya, return is focus aktif, maka home aktifnya belum ya, kita setting dulu aktif, aktif, kita copy ini, kita ganti default ke aktif. Oke, kemudian kita setting lagi home aktif, home default, if label transaksi, return aktif, transaksi aktif, transaksi default, return home default. Kita coba ini dulu, ikon menu, kita coba rubah pada bagian app nya, ini jangan screen tapi transaksi. Oke, transaksi, label aktif is focus. Nah ini ya teman-teman, kemudian kita coba bikin ini lagi function untuk screennya, profil, bottom tabsnya kita tambah untuk profil, user aktif, user default. Oke. Justify content space between, tidak pengaruh ya.
Section row space justify content space between. Ini kita jangan pakai flex ya, coba ya. Flexnya adalah di sini. Flex 1. Flex direction row padding. Kemudian kita coba align them center. Oke. Kemudian fontnya, colornya normal, color normal, light color, dark color. Ininya jika tidak fokus maka kita ganti pakai gray D9 kita coba. Is focus blue. Kita konstanta blue, export blue color. Kita coba pakai ini ya. Oke. Blue color, light color. Oke. Jadi kalau tab linknya aktif atau diklik, maka teks dan ikannya berwarna biru ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita rapikan, refactoring kembali. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tahap desain untuk menu utama. Dan untuk selanjutnya adalah kita mulai mendesain untuk tampilan pada setiap menu yang ada, untuk pulsa dan paket data, PLN, dan menu lainnya, kemudian menu-menu pada tab navigator bottomnya ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya ya. Terima kasih.